Sittatu asya'atu fitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa menghapus amal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amalan-amalan kita. Sholat kita bisa rusak, puasa kita bisa rusak, zikir kita bisa rusak, amalan-amalan kita bisa rusak karenanya. Apa itu? Di antaranya al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan aib makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang selalu mencari-cari kesalahan orang, selalu mencari aib-aib orang, selalu mencari kejelekan-kejelekan orang lain, sementara aibnya sendiri seolah-olah dia lupakan. Dia cari-cari aib orang lain dan dia melupakan aibnya sendiri. Istilah katanya, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata enggak terlihat. Ini perumpamaan bagi mereka yang sibuk mencari kesalahan orang lain, mencari kejelekan orang lain, sementara dirinya sendiri banyak salah, banyak aib, banyak dosa yang dia lakukan. Ini yang sangat bahaya para jemaah. Dan di zaman sekarang lebih bahaya lagi. Aib ini seolah-olah dijadikan untuk mencari nafkah. Aib dijadikan sarana buat cari uang. Kok bisa? Iya. Itu contohnya tayangan-tayangan infotainment. Makanya dulu MUI pernah mengharamkan infotainment, tanda petik, ketika yang ditayangkan itu membongkar, mengorek-korek aib orang lain, aib yang ditutupi, yang sekiranya akan membuka aibnya di mata masyarakat, dibongkar-bongkar, dikorek-korek, dipertontonkan menjadi tayangan televisi yang bisa menghasilkan rating, bisa menghasilkan uang. Dengan cara apa? Membongkar, membeberkan aib orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang menyongsong 2024. Wah, tokoh ini punya pasukan untuk membongkar aib tokoh yang lain, dikorek-korek kesalahannya. Tokoh yang ini punya lagi tim intinya untuk mengorek-orek kesalahan tokoh yang lain, dipertontonkan, saling membongkar-bongkar aib hanya untuk mencapai satu jabatan dan kekuasaan. Padahal ini dikatakan sibuk dengan aibnya orang lain, istighalu bi uyubil khalqi, merupakan salah satu faktor yang bisa merusak amalan-amalan kita. Rasulullah itu pernah berpesan kepada kita, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, siapapun dia, walaupun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan nasab, siapa saja yang menutup aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang membongkar aib seorang muslim, maka pasti Allah pun akan bongkar aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karenanya Bapak para jemaah, jangan pernah main-main dengan aib orang lain. Termasuk kasus yang lagi viral ya. Saya nggak ingin membenarkan siapa, menyalahkan siapa. Saya cuma pengen melihat dalam kacamata agama. Apa yang lagi viral sekarang ini? Tentang orang yang sudah dapat produknya tapi pengen makan pabriknya. Paham nggak?
ya, tentang perselingkuhan seorang menantu dengan mertua. Saya nggak bicara siapa dia, saya nggak bicara permasalahannya apa, saya cuma bilang begini. Ini kan bisa terbongkar di antaranya karena wawancara si anak ini, ya, yang diajarkan di YouTube, dia ceritakan semuanya itu. Dia ceritakan aib-aib ibunya, dia ceritakan aib-aib perselingkuhan suaminya dengan ibunya sendiri. Orang tidak tahu menjadi tahu. Orang tidak tahu menjadi tahu akibat apa? Akibat ucapan ocehan anaknya sendiri. Bapak para jemaah, seorang ibu bukan malaikat. Barangkali ini dia anak ngoceh cerita karena memang sakit hati, ya sakit hati karena diselingkuhi dengan ibunya sendiri. Kecewa, iya pasti kecewa. Cuma saya pengen bilang, sekecewa apapun seorang anak dengan orang tuanya, sesakit hati apapun seorang anak dengan orang tuanya, maka tidak pantas dia membongkar aib orang tuanya sendiri. Sesakit hati apapun, seberapapun sakit hatinya seorang anak kepada ibunya, maka tidak pantas dia membeberkan aib orang tuanya yang mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya. Akibat ucapannya, akhirnya orang tuanya menjadi hinaan orang lain, menjadi ledekan orang lain, dipandang jelek dan lain sebagainya. Akibat apa? Akibat seorang anak yang selalu membongkar aib-aib ibunya sendiri. Lagi-lagi saya katakan, seorang ibu bisa saja berbuat salah, seorang ibu bisa saja berbuat dosa, seorang ibu bisa saja berbuat maksiat, karena seorang ibu manusia biasa, bukan malaikat. Kalau yang namanya malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah menyalahi perintah-perintah Allah. Tapi seorang manusia, seorang anakkah, seorang bapakkah, seorang ibukah, siapapun dia, al-insan mahal khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, kena para jemaah, ya. Kalau memang itu maaf 1000 kali maaf urusan keluarga, maka selesaikan setelah keluarga. Orang di luar keluarga nggak usah tahu, nggak usah dibeberkan aibnya, bicara di YouTube, wawancara dan seterusnya. Ini maaf 1000 kali maaf. Imam Ali saja, guru saya pernah cerita, pernah bilang, apa kata Imam Ali, kalau saya berjalan di pinggir jalan seorang diri, kemudian di pinggir jalan ada orang yang berzina, maka saya ambil kain. Untuk apa? Untuk menutupi orang yang berzina tersebut, supaya apa? Tidak ada orang lain tahu. Maksudnya apa? Bagaimana Imam Ali saja berusaha menutupi aib orang yang sedang berzina. Itu saya akan ambil kain, maka saya tutupi, jangan sampai ada orang yang lihat. Ini maknanya, jangan pernah main-main dengan aib orang lain. Kita ini maaf terkadang aib menjadi dagangan. Apalagi kalau udah kongkok menceritakan aib orang lain, jangan salah, sibuk mencari aib orang lain. Ini tuhbatul amal, bisa merusak amalan-amalan kita. Sumbernya kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais As-Samarqandi. Maka mudah-mudahan dengan zikir manaqib ini Allah senantiasa bisa menjaga kita, dijaga lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga ucapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kumpulkan kita bersama dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.